Halo sahabat hidroponik Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, yaitu apakah NPK 16-16-16 bisa menggantikan AB Mix? Dan apakah bisa digunakan untuk berhidroponik? Jadi sebelum kita lanjut penjelasannya, kita intro sejenak. Kita langsung saja ke inti pembahasannya, yaitu apakah NPK dengan formulasi 16-16-16 seperti merek Mutiara 16, Pak Tani 16, ataupun Yaramila 16 bisa digunakan untuk berhidroponik? Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah bisa atau tidak, ya bisa. Tapi dengan syarat, yaitu teman-teman tidak mengejar hasil panen. Dikarenakan, kenapa demikian? Karena ya tanaman itu butuh 16 unsur hara esensial seperti 16 unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman, yang terdiri dari unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, dan juga unsur hara mikro seperti besi, zinc, mangan, molibdenum, boron, dan lain-lain. Ini adalah unsur hara yang wajib supaya tanaman tumbuh optimal. Tadi kan NPK 16-16 artinya dia hanya mengandung unsur hara makro primer. NPK 16-16 ini seperti merek Mutiara 16, Pak Tani 16, ataupun merek yang lain, biasanya tidak mengandung unsur hara makro sekunder. Tanaman juga butuh kalsium, teman-teman, sebagai pembentuk dinding selnya. Tanaman juga butuh magnesium sebagai penyusun klorofil, dan juga sulfur. Ditambah lagi unsur hara mikro. Ini adalah syarat supaya tanaman tumbuh optimal. Kalau kita hanya menggunakan NPK dengan 16-16-16, artinya tanaman hanya mendapatkan unsur hara makro primer. Apakah bisa tumbuh? Ya bisa, kalau hanya sekedar tumbuh. Jadi bagi teman-teman hidroponik sekalian yang berhidroponiknya hanya untuk sekedar hobi, ya silahkan saja menggunakan NPK dengan formula 16-16 ini. Atau kalau teman-teman mau tambahan, itu bisa menggunakan kalsium nitrat boron seperti Merope Karate Plus Boroni ataupun Yaraliva. Ada tambahan kalsiumnya di situ, jadi lebih bagus lah ketimbang unsur NPK saja. Karena ya ini, tanaman butuh 16 unsur hara esensial. Ketika kita hanya kasih NPK yang terdiri dari 16% nitrogen, 16% fosfat, dan 16% kalsium, ya tanaman hanya mendapatkan 3 unsur saja. Sedangkan air untuk berhidroponik itu tidak mengandung unsur mikro. Kalaupun ada unsur mikronya seperti zat besi, ya paling sekian ppm saja, tidak cukup untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Jadi ya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau untuk sekadar skala hobi saja, ya silahkan. Tapi bagi teman-teman hidroponik sekalian yang kebun hidroponiknya skala produksi, sangat tidak disarankan menggunakan NPK dengan formula 16-16 yang bentuk pupuknya yaitu granular. Granular ini adalah arti dari butiran padat. Tujuan pupuk itu dibikin granular atau butiran padat ini supaya mempermudah petani untuk aplikasinya di tanah, penaburannya di tanah itu menjadi lebih mudah. Jadi dibikinlah granular atau butiran padat. Nah, seperti NPK 16-16-16 artinya mengandung unsur hara total 48%. Seperti ini, 16-16-16. Jadi ini kan 48. Kan ada sisanya 52% di sini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sisanya 52% ini adalah bahan pengotor.
bahan pengotor di sini bisa tanah liat, bisa tepung, bisa pasir dan lain-lain. Jadi NPK dalam bentuk granular itu tidak akan bisa larut sempurna di dalam air. Jadi ada bahan pengotornya. Kalau kalau kita ingin membuat pupuk untuk hidroponik, syarat utamanya adalah harus 100% larut di dalam air. Jadi pupuknya harus dalam bentuk kristal, bukan granular, ya. Seperti Merauke MKP, Merauke Kalnit, Mak S dan lain-lain. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa apakah bisa kita menggunakan NPK 1616 untuk berhidroponik? Ya bisa, tapi dengan catatan hasil sayuran yang kita dapatkan itu ya ala kadarnya saja. Nanti pertumbuhannya kurang cepat, hijaunya juga kurang bagus, dari segi rasa dan tekstur juga kurang enak, dikarenakan tanamannya hanya mendapatkan unsur hara makroprimer, kalsium, magnesium nggak dapat, mikronya apalagi. Jadi ya sayuran yang kita dapat tidak tumbuh dengan optimal dan sangat rentan terhadap penyakit. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.